Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat Anda semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali bersama Bapak Ahmad Saripudin SSI dari SMP Negeri 270 Jakarta dalam kegiatan pembelajaran IPA. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini adalah Kingdom Animalia atau kerajaan hewan. Kerajaan hewan atau Kingdom Animalia terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok Invertebrata atau Avertebrata dan kelompok Vertebrata. Ini contoh hewan-hewan Avertebrata. Kemudian yang ini adalah contoh kelompok Vertebrata atau bertulang belakang. Baik, kita bahas untuk yang pertama adalah hewan tidak bertulang belakang atau Avertebrata. Hewan Avertebrata terbagi atas 8 filum, yaitu yang pertama adalah hewan berpori atau filum Porifera. Yang kedua adalah hewan berongga atau filum Coelenterata. Yang ketiga adalah cacing pipih atau filum Platyhelminthes. Yang keempat adalah cacing gilik atau filum Nemathelminthes. Yang kelima adalah cacing berbuku-buku atau filum Annelida. Yang keenam adalah hewan lunak atau filum Mollusca. Yang ketujuh adalah hewan dengan kaki berruas-ruas atau arthropoda. Dan yang terakhir adalah hewan berkulit duri atau filum Echinodermata. Baik, kita bahas satu persatu ya untuk 8 filum dari Avertebrata atau hewan tidak bertulang belakang. Yang pertama adalah filum Porifera. Ciri-ciri dari filum Porifera adalah tubuhnya mempunyai pori-pori, tubuhnya seperti spons. Ya, alat penggosok ya untuk spons mandi atau spons pencuci piring. Habitatnya di perairan, ya terutama di laut. Warna tubuhnya bermacam-macam, ada yang merah, kuning, dan hijau. Contoh hewan porifera yaitu Spongilla, Euspongia, Photherion, dan Skipa. Nah, ini kita temukan di laut ya sebagai terumbu karang. Ya, kita perhatikan itu yang A adalah Euspongia, yang B adalah Photherion, dan yang C adalah Skipa. Baik, untuk filum yang kedua adalah filum Coelenterata atau hewan berongga. Ciri-cirinya adalah tubuh berongga, mempunyai tentakel untuk menangkap mangsa. Pada permukaan tentakel atau kita sebut dengan tangan, terdapat sel beracun yang menyengat. Jadi memiliki alat penyengat ya pada filum Coelenterata. Tubuhnya ada yang berbentuk polip atau menempel pada tempat hidupnya, dan ada yang berbentuk medusa yang bergerak aktif melayang-layang di air. Contoh filum Coelenterata adalah ubur-ubur, bunga karang, obelia, hidra, dan anemon. Semua hewan ini rata-rata hidup di laut, kecuali satu yaitu hewan hidra. Hewan hidra ini hidupnya di air tawar. Ya, berikut contoh hewan filum Coelenterata. Ya, yang A adalah bunga karang. Yang B adalah obelia. Hidra
dan anemon. Kelompok cacing atau vermes. Ciri-ciri dari kelompok cacing adalah bertubuh lunak, tidak bercangkang, tubuhnya simetri bilateral. Artinya, jika dibelah menjadi dua, maka bagian kiri dan kanan adalah bagian yang sama bentuknya. Berdasarkan bentuk tubuhnya, ada 3 kelompok, yaitu cacing pipih atau platyhelminthes. Contohnya adalah cacing hati dan cacing pita. Cacing gilik atau nemathelminthes, tubuhnya bulat panjang dan tidak bersegmen. Contohnya cacing perut, cacing kremi, dan cacing tambang. Yang ketiga adalah cacing gelang atau Annelida. Tubuhnya berruas-ruas seperti cincin. Contohnya adalah cacing tanah, lintah, dan pacet. Nah, ini contoh daripada filum atau kelompok cacing. Yang pertama adalah cacing hati. Nah, ini biasa parasit pada hati hewan ternak. Kemudian cacing perut. Nah, ini yang biasa ya diderita oleh anak-anak ya pada saat kena cacingan. Ini adalah cacing perut. Kemudian cacing kremi yang menimbulkan rasa gatal di daerah anus. Kemudian cacing tambang, ini dinamakan cacing tambang karena pertama kali ditemukan di daerah pertambangan. Kemudian lintah, hidup di air atau di rawa-rawa. Kemudian pacet, nah ini menempel pada pepohonan di hutan. Filum selanjutnya adalah filum Mollusca atau hewan lunak. Ciri-cirinya bertubuh lunak, banyak lendir, dan terbungkus oleh mantel. Ada yang memiliki cangkang yang berfungsi untuk melindungi tubuh, habitat di darat dan di air. Contoh adalah cumi-cumi, gurita, siput, kerang, tiram, dan remis. Nah, ini kita lihat. Nah, ini ada gurita, kemudian ada kerang, ada siput, kemudian siput laut. Filum selanjutnya adalah arthropoda atau hewan kaki berbuku-buku. Nah, ini hewan filum yang paling banyak anggotanya. Yang dengan ciri-ciri hewan berbuku-buku. Tubuhnya dibedakan atas kepala, dada, dan perut. Tubuhnya terbungkus zat kitin yang keras, memiliki alat indera yang peka terhadap sentuhan dan bau-bauan, memiliki mata faset, yaitu mata majemuk, terdiri atas beribu-ribu mata kecil berbentuk segi enam. Arthropoda ada 4 kelas, yaitu kelas insekta atau hewan berkaki 6 atau serangga. Contohnya adalah belalang, lebah, kumbang. Kelas yang kedua adalah krustase atau udang-udangan, hewan berkaki 10. Contohnya udang, kepiting, dan rajungan. Yang ketiga adalah Arachnoidea atau laba-laba, hewan berkaki 8. Contohnya laba-laba, kalajengking, kutu, dan caplak. Yang terakhir adalah Myriapoda atau lipan, hewan berkaki banyak. Contohnya kelabang dan kaki 1000. Ini gambarnya, kita lihat ada belalang, kumbang, kepiting, kemudian laba-laba, kemudian kalajengking, kutu, caplak, kelabang, dan kaki 1000. Filum yang terakhir dari kelompok Avertebrata adalah Echinodermata. Ciri-cirinya, hewan yang tubuhnya diselimuti duri, maka disebut dengan hewan berkulit duri. Ada lempengan zat kapur atau zat kitin yang keras, tubuhnya simetri radial dengan 5 lengan, terdapat sistem ambulakral untuk alat gerak, bernapas, dan menangkap mangsa. Ada 5 kelas, yaitu Asteroidea, contohnya bintang laut, Echinoidea, contohnya landak laut dan bulu babi, Ophiuroidea, contohnya bintang ular, Crinoidea, contohnya lili laut, dan Holoturoidea, contohnya teripang atau mentimun laut. Nah, ini contoh daripada
filum Echinodermata. Ya, ada bulu babi, lili laut, bintang ular, dan teripang atau mentimun laut. Selanjutnya adalah hewan bertulang belakang atau vertebrata, atau filumnya adalah filum Chordata. Ada 5 kelas, yaitu Pisces atau ikan, amfibia atau hidup di dua alam, reptilia atau melata, aves atau burung, mamalia atau hewan menyusui. Untuk kelas Pisces atau ikan dengan ciri-ciri habitat di air, bernapas dengan insang, mempunyai sirip sebagai alat gerak dan untuk menentukan arah gerak di dalam air, mempunyai gurat sisi untuk mengetahui tekanan air, hewan berdarah dingin atau poikiloterm atau suhunya mengikuti suhu lingkungan. Berkembang biak dengan bertelur atau ovipar. Contohnya adalah ikan air tawar dan ikan air laut, seperti ini contohnya ikan mujair dan ikan bandeng. Kemudian yang ketiga adalah amfibia. Kelas dengan ciri-ciri habitatnya di dua alam, darat dan air, bernapas dengan insang ketika dalam fase berudu, dan bernapas dengan paru-paru ketika dewasa. Hewan berdarah dingin atau poikiloterm. Berkembang biak dengan bertelur atau ovipar, dan pembuahan terjadi secara eksternal atau di luar tubuh. Ini contohnya adalah katak, ya, katak hijau ini. Baik, selanjutnya adalah kelas reptilia. Ciri-cirinya adalah bergerak secara melata atau merayap, memiliki kulit bersisik dari zat tanduk atau keratin untuk mencegah kekeringan, anggota tubuh berjari 5, bernapas dengan paru-paru, hewan berdarah dingin atau poikiloterm. Berkembang biak dengan bertelur atau ovipar dan pembuahan terjadi secara internal atau di dalam tubuh. Ini contohnya kura-kura dengan ular. Baik, selanjutnya adalah aves, kelas aves atau bangsa burung. Ciri-ciri hidup di darat, penutup tubuh berbulu dengan membentuk sayap untuk terbang. Tubuh berongga sehingga ringan. Hewan berdarah panas atau homeotherm. Hewan ini suhu tubuhnya tetap. Berkembang biak dengan bertelur atau ovipar, dan pembuahan terjadi secara internal. Telur bercangkang dengan kuning telur yang besar, bernapas dengan paru-paru dan memiliki pundi-pundi udara yang membantunya bernapas saat terbang. Ini contohnya ya, ayam dengan itik. Selanjutnya, kelas yang terakhir adalah kelas mamalia. Ciri-ciri, hewan menyusui karena memiliki kelenjar susu atau kelenjar mamai, tubuh tertutup oleh rambut, berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar, hewan berdarah panas atau homoiterm, bernapas dengan paru-paru, memiliki otak yang lebih berkembang dibandingkan dengan hewan vertebrata lainnya. Ini contohnya hewan vertebrata terbang yaitu kelelawar, dan contoh yang lain adalah kambing. Baik, untuk pemberian nama pada makhluk hidup istilahnya adalah binomial nomenklatur atau tata nama ganda. Hewan vertebrata ada 5 kelompok atau 5 kelas, yaitu Pisces, amfibia, reptilia, aves, dan mamalia. Klasifikasi makhluk hidup menurut Carolus Linnaeus berdasarkan atas persamaan dan perbedaan struktur tubuh makhluk hidup. Tingkatan klasifikasi yang diberikan oleh Carolus Linnaeus adalah sebagai berikut. Kingdom atau regnum, dunia atau kerajaan, phylum atau divisio, bagian atau keluarga besar, phylum untuk hewan dan divisio untuk tumbuhan, klasis, ordo, familia, genus, dan spesies. Carolus Linnaeus menggunakan sistem klasifikasi makhluk hidup yang disebut sistem binomial nomenklatur atau sistem nama ganda. Aturan-aturan dalam sistem binomial nomenklatur adalah sebagai berikut. Nama spesies terdiri atas 2 kata. Kata pertama adalah nama genus dan kata kedua adalah penunjuk spesies. Kata pertama diawali dengan huruf besar dan kata kedua dengan huruf kecil.
menggunakan bahasa Latin atau ilmiah atau bahasa yang dilatinkan, yaitu dengan dicetak miring atau di garis bawah, secara terpisah untuk nama genus dan nama spesiesnya. Contohnya adalah nama ilmiah jagung yaitu Zea mays. Hal ini menunjukkan nama genus adalah Zea dan nama penunjuk jenis atau spesies adalah Maize. Nah, berikut perbedaan takson untuk tumbuhan dan untuk hewan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.